Pertama gini, saya melihat apa yang mau dilakukan pemerintah dengan adanya SWF ini sebenarnya pertama adalah melihat situasi kondisi ekonomi sejak 2008 ini kan kalau kita lihat krisis itu terjadi hampir jangka waktunya pendek. Ada 2 tahun, kemudian ada yang 4 tahun gitu ya. Bahkan pandemi ini gitu. Nah, yang terlihat adalah FDI kita itu nggak naik-naik gitu. Karena ternyata dengan kondisi krisis yang makin lama makin pendek, kepercayaan orang untuk berinvestasi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara, itu kecenderungannya lebih suka di pasar modal dibandingkan di FDI gitu. Nah, apa yang diinginkan oleh investor sebenarnya? Memang di sebagian investasi di Indonesia itu banyak yang asing masuk. Contohnya bank. Perbankan kita itu udah dimasukin oleh Korea, Jepang gitu. Kenapa? Karena mereka bisa menghitung return langsung dan mereka bisa tangani secara langsung. Tapi kalau membangun infrastruktur, kemudian membangun pabrik, itu urusannya macam-macam kan, belum sama Pemda, belum sama pusat, belum sama birokrasi gitu. Sehingga ini yang membuat kesulitan investasi khususnya di FDI gitu. Nah, lembaga ini sebenarnya arahnya adalah bagaimana APBN kita yang terbatas tidak akan mampu untuk membangun infrastruktur dengan lebih cepat. Harapannya adalah dengan menggunakan dana berasal dari pemerintah maupun juga nanti akan berasal dari berbagai negara ya. Kalau kayak di Malaysia atau di negara lain tuh bisa G2G, jadi mendapatkan dana dari negara lain untuk diinvestasikan di situ juga bisa, atau investor lain juga bisa masuk. Nah, ini akan bisa mampu menampung gitu ya dana yang besar. Kenapa? Karena mereka menganggap ini punyanya pemerintah dan dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau ada apa-apa terhadap uang mereka, itu harapannya adalah pemerintah Indonesia yang menjamin gitu. Jadi memang kemungkinan kita bisa mendapatkan dana yang besar untuk itu. Cuman memang ada sisi, jadi gini, ada sisi baiknya kita bisa dapat dana yang besar gitu ya. Dan kalau kita lihat kayak Temasek kan kita juga pengen kayak Temasek. Kalau Temasek itu kan udah kayak fund apa namanya equity equity fund ya. Jadi dia bisa beli di sana, bisa taruh uang di sana gitu. Jadi bisa seperti itu gitu. Cuman memang yang harus kita lihat pengalaman BUMN-BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan karena ini kan termasuk yang kayak LPEI kan ini modelnya kan gitu. Jadi sejauh mana proyek-proyek yang akan ditangani ini punya multiplier terhadap ekonomi. Itu yang nanti akan menjadi masalah tersendiri gitu. Karena bisa jadi nanti bebannya besar gitu ya, beban utang gitu atau beban terhadap bunga gitu. Tetapi sebenarnya tidak efektif terhadap ekonomi gitu. Nah, ini yang menurut saya kelemahannya nanti ada di situ. Kenapa? Karena selama ini kita selalu membangun itu dari supply side, bukan demand side gitu. Padahal seharusnya kalau kita bicara ekonomi, kita bicara multiplier, yang harus dibangun duluan itu adalah yang kira-kira ekonominya itu akan bergerak lebih cepat. Tapi kalau ekonomi nggak bergerak cepat, buat apa kita bangun gitu? Misalnya di Papua, kita anggap Papua ini karena kita bikin jalan pasti bakal rame, belum tentu gitu. Nah, karena itu diprioritaskan, bisa jadi itu uangnya sudah di sana, tapi multiplier efeknya lambat, akhirnya apa? Uangnya nggak cepat kembali kan. Akibatnya pemerintah harus top up terus gitu. Nah, padahal di dalam undang-undang adalah kalau dananya berkurang, pemerintah yang harus PMN terus gitu. Nah, sejarah BUMN-BUMN kita juga kalau kita lihat banyak BUMN yang di top up terus tapi tidak pernah memberikan return, ya kan, inefisiensi terjadi gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang ditakutkan adalah justru banyak proyek yang dilakukan tetapi proyek itu tidak menghasilkan multiplier efek ekonomi atau tidak menghasilkan percepatan dalam pengembalian gitu, sehingga nanti beban negara bukan hanya beban APBN terhadap utang sun saja, tapi juga ini bisa jadi beban negara gitu. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan governance-nya. Jadi menurut saya mungkin dengan adanya SWF ini kita mendukung, tetapi bagaimana GCG-nya itu yang pertama harus dilakukan, ya harus diukur. Karena tanpa ada ukuran GCG yang terjadi, yang sekarang sudah kita lihat, ada ukuran saja tidak tercapai gitu, apalagi nggak ada ukuran. Satu adalah GCG-nya. Terus kemudian kalau saya lihat proyek-proyek yang diutamakan ini kan nanti adalah Kuala Namo, kemudian bandara gitu ya. Nah, itu juga gitu sama, bandaranya itu
mana yang memang bisa menghasilkan multiplier efek ekonomi. Jadi jangan sampai, oh dia kan nggak ada bandara, kita bangun aja, ada dana dari sini gitu. Nah itu juga penting ya. Karena saya rasa ini yang bakal kejadian kalau tidak ada proyek-proyek yang dikaitkan dengan multiplier efek ekonomi. Oleh karena itu sebenarnya harus juga dikaitkan nanti dengan Bappenas sebenarnya. Jadi pembangunan ekonomi kita nih mau kemana sih gitu. Jadi tidak hanya sekedar ada proyek jalanin gitu. Jadi nanti malah mengambil porsinya swasta gitu. Nah, menurut saya jangan karena ini akan juga kalau itu terjadi maka swasta di Indonesia akan habis dimakan oleh semacam ini gitu. Tapi lebih bagus mereka benar-benar justru menggerakkan swasta dengan cara mendapatkan sumber dana dari luar, tapi juga menggerakkan swasta yang ada di dalam. Jadi itu satu governance-nya. Yang kedua proyek-proyek yang harus berkaitan dengan multiplier effect, maka di Bappenas pun juga harus menjelaskan mana proyek-proyek itu yang memang itu harus proyek pemerintah yang tidak menghasilkan multiplier effect yang cepat atau jangka panjang, dan mana yang cepat gitu. Jadi nanti proyek itu yang harus dilakukan ya. Nah, yang kedua kan nanti kelihatannya akan membantu BUMN-BUMN yang sudah over leverage. Jadi BUMN seperti karya-karya, karena selama ini BUMN-BUMN itu kan kalau dapat pinjaman dari bank itu kan tidak ada BMPK. Nah, ketika nanti proyek-proyek itu diambil oleh SWF gitu ya, terus dia dapat dari bank lagi, sejauh mana efektivitas yang diambil proyek itu? Karena kelihatannya juga banyak proyek-proyek yang budgetnya itu terlalu tinggi gitu, sehingga nggak break even-nya itu terlalu lama gitu. Nah ini juga siapa yang menentukan itu? Jadi menurut saya juga harus ada semacam komite yang menetapkan untuk mana proyek yang layak, mana yang tidak. Jadi tidak hanya sekedar ngambilin BUMN karena ini punya pemerintah juga gitu ya. Jadi hanya memindahkan masalah dari yang sini BUMN dipindahkan ke masalahnya di SWF nanti gitu. Nah ini menjadi nggak bagus juga, apalagi kalau kita akan mendapatkan sumber dana tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari luar gitu. Nah ini kurang baik rasanya kalau seolah-olah dijamin pemerintah, tapi sebenarnya proyek itu sendiri tidak memberikan efektivitas yang bagus gitu. Nah ini yang menurut saya perlu diperjelas gitu ya, karena kalau saya lihat banyak sekali pemerintah ini membangun BUMN di luar dari Menteri BUMN ya, ini yang banyak kan di bawah Menteri Keuangan nih. Kan ada LPEI, ada IIF, ya, ada SMI, ada lagi yang untuk yang perumahan tuh ada satu lagi gitu, SMF. Tapi kalau kita perhatikan sejauh mana kinerja dari 4 perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah ini gitu. Nah sekarang bikin lagi yang baru kan gitu ya. Kenapa sih nggak salah satu aja di antara yang sudah ada dijadiin holding misalnya gitu. Nah jadi menurut saya jadi selalu kita bikin rumah baru tapi tidak rumah yang ada saja diberesin dulu gitu. Nah saya takutnya nanti sama seperti perusahaan-perusahaan itu gitu. Sejauh mana kinerjanya itu memang sesuai. Ibaratnya gini lah, pemerintah naruhin uang, kalau ditaruh deposito mungkin lebih untung daripada dibikin perusahaan itu misalnya gitu. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi pertimbangan. Tapi sebenarnya kalau prinsipnya sih bagus gitu ya, karena FDI nggak bisa jalan, ini bisa memfasilitasi FDI karena mereka yakin ini punya pemerintah dan memberikan kepercayaan. Tetapi pada implementasinya yang saya lebih perlu memberikan keyakinan kepada kita atau masyarakat bahwa adanya SWF ini memang benar-benar bagi multiplier efek ekonomi itu ada, tidak hanya sekedar membangun-bangun saja, tapi setelah itu bangunan itu tidak berarti. Saya rasa itu sih Mbak intinya dalam SWF ini. Tapi bahwa dalam praktek-praktek di negara-negara lain tuh ada ya. Jadi di Malaysia ada, di di Rusia ya, Rusia juga ada, kemudian di Malaysia juga ada gitu. Cuman ya itu tadi ujung-ujungnya kita mau jadikan apa? Karena kalau biasanya kalau bentuknya lembaga gitu ya, itu cenderung kayak gitu. Nah, mungkin nanti perlu dipikirkan apakah ini nanti jadi IPO gitu ya. Jadi nanti bisa juga mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang akhirnya governance-nya itu juga bisa bisa diakses oleh publik gitu. Tapi kalau lembaga itu saya agak khawatir karena lembaga itu selalu adalah buatan pemerintah gitu ya. Dan selalu kadang-kadang menjadi banyak politik yang masuk biasanya kalau lembaga tuh begitu gitu. Itu kelemahannya gitu. Jadi saya pikir kalau kita mau kayak Temasek ya sekalian aja kayak Temasek gitu. Benar-benar dia jadi holding yang benar-benar kualifikasinya juga seperti mereka gitu. Nah, kalau kayak lembaga nih pengalaman
yang ada pun lembaga juga gitu, belum optimal dalam menghasilkan sesuatu.